Serius? Deletion Princess kena depresi? Kok bisa sih? Masa sih? Jangan kemana-mana, karena dalam video ini aku akan bagikan ceritaku dan proses healingku ke teman-teman. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini bukan video pick a card. Ini bukan video ramalan. Dan jujur aku nggak tahu berapa banyak orang yang mungkin akan terpanggil untuk nonton video ini nantinya. Tapi melalui video ini aku mau membagikan ceritaku. Cuplikan-cuplikan cerita hidupku. Yang entah kenapa aku terpanggil untuk membagikan ini, bukan untuk cari perhatian atau untuk cari sensasi. Tapi aku merasa terpanggil seakan mungkin ceritaku dan pengalamanku, bagaimana cara Tuhan, bagaimana cara semesta memulihkan prosesku, itu mungkin bisa bermanfaat atau berdampak ke banyak orang. Sekaligus aku mau menjelaskan ke teman-teman alasan kenapa akhir-akhir ini, mungkin 2 atau 3 bulan terakhir aku lagi sering banget jarang post. Nggak kayak dulu ya. Kalau kalian followers dan subscribers lama, kamu mungkin tahu kalau aku juga pernah awal mula kebangkitan spiritual aku itu tahun 2017. 2017, 2018, 2019. Ada banyak fase, ada banyak momen yang akhirnya menyadarkan aku kalau banyak situasi, banyak cobaan, banyak turbulensi yang entah pernah aku ceritakan juga ke kalian atau tidak, yang akhirnya pelan-pelan semua rombakan, semua perubahan yang dikirimkan oleh Tuhan dan semesta itu mengarahkanku bisa tiba di titik dimanapun aku berada saat ini. Entah sebagai diriku di luar dari image atau citraku sebagai Deletion Priestess, dan juga sebagai content creator, tarot reader, messenger, channeler, whatever or however you want to call me. Bagaimanapun kalian menyebut aku, memanggil aku. Tapi aku di sini sadar kalau misalnya semua pengalaman yang sudah aku lewati itu they are there. Mereka ada di sana untuk membentukku menjadi versi diriku yang saat ini ada dan masih dikasih kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Kita skip dulu karena kalau nggak pasti panjang banget. Setelah hampir 2,5 tahun Deletion Princess ada, mulai dari Instagram, dari YouTube, dan aku dipertemukan dengan banyak teman-teman, banyak, bisa dibilang keluarga jiwaku. Aku mungkin sadar, dan aku sadar, mungkin jumlah followers atau jumlah subscribers aku nggak sebanyak content creator lain atau belum sebanyak content creators lain, tapi aku sangat bersyukur dan aku beruntung dipertemukan dengan teman-teman semua di sini. Siapapun kalian. Walaupun mungkin sampai sekarang pun aku belum face reveal ya, belum menunjukin muka. Tapi aku bersyukur dan aku beruntung kalian itu masih ibaratnya bertahan di sini, dan semoga keberadaan aku, bakat anehku, pesan-pesan yang bisa aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Karena aku yakin bukan kebetulan kita dipertemukan di sini saat ini, bukan kebetulan ibaratnya Tuhan dan semesta mempercayakan aku bakatku supaya aku juga bisa ibaratnya membantu teman-teman dalam prosesmu sepanjang hidupmu. Walaupun mungkin ibaratnya soul family kita masih kecil ya komunitasnya, belum sebesar banyak content creator, tarot reader, siapapun. Dan aku di sini nggak mau membandingkan diri dengan siapapun, tapi yang aku yakini dan aku sadari adalah kalau memang kita dipertemukan untuk bertemu, bersatu, bahkan kalaupun aku entah kenapa aku terpanggil buat sharing ini, pasti dan semoga nantinya itu, semoga dan aku harap apa yang aku bagikan ini bisa leaving something or teaching you guys something, meninggalkan jejak apapun atau bermanfaat buat kalian. Fast forward, kita skip ke pertengahan 2021. Kalian mau aku jujur gak?
Menjadi seorang content creator itu tidak mudah. Apalagi tarot reader. Tarot reader mencakup content creator yang membagikan atau perlu membagikan kontennya, membagikan pesan ke publik, ke khalayak luas. Itu tidak mudah. Aku butuh tenaga fisik, tenaga emosi, tenaga untuk channeling, perlu skill atau kemampuan untuk public speaking yang memadai, skill atau kemampuan untuk editing. Ya walaupun editing skill aku kayaknya masih rata-rata ya, bahkan masih di bawah rata-rata mungkin, tapi butuh usaha untuk aku bisa mempersembahkan konten. Aku nggak bisa bilang aku pernah tiba di titik keserakahan, tapi aku bisa bilang dulu ya, terutama mungkin di awal-awal pandemi atau awal-awal akun Lesion Persis itu mulai bertumbuh, itu ada masanya dimana aku ingin kalau bisa aku kasih 1000% bagian diriku, tenagaku, ilmuku, kehadiran aku buat kalian, aku mau. Kenapa? Karena aku bisa merasakan energi. Banyak ya, bakat-bakat spiritual, bakat-bakat supranatural itu banyak. Tapi aku secara pribadi, aku bisa merasakan emosi. Aku bisa merasakan, ibaratnya kayak aku nyentuh orang. Kalau kita lagi main game ya, misalnya kita main game di tablet atau di HP, terus kita nyentuh karakter kita, dan saat kita sentuh, ada perubahan di karakter kita itu. Dan aku bisa merasakan, bukan untuk hanya sebatas mungkin memuaskan egoku atau memuaskan gengsiku, memuaskan nafsuku yang ingin menolong banyak orang. Tapi karena aku juga empat dan aku gampang banget gak enakan sama orang lain, gampang banget gak tegaan sama orang lain, termasuk kategori people pleaser juga ya. Jadi aku ngerasa kayak, ya udah, gue mau berkorban buat orang lain, gue mau nolongin orang lain, sampai akhirnya I kept doing that sampai aku gak nyadar aku kecapean. Dan mungkin ini juga bisa pesan atau saran buat teman-teman sesama empat, teman-teman sesama light workers, bukan hanya light worker, plural ya, karena kita di sini bekerja bersama-sama kan untuk membagikan cinta kasih. Ciptakan batasan yang sehat. Batasan yang sehat bukan berarti kamu jahat, tapi yang aku pelajari adalah kita nggak bisa kebablasan, dan jangan sampai kebablasan memaksakan diri mau membagikan apa yang kita punya ke orang lain, tapi kitanya itu kayak depleted, kitanya malah kekurangan. Sekian lama waktu aku habiskan, aku mau mengusahakan yang terbaik buat kalian, aku mau bagi konten, aku mau ini, aku mau itu, dengan sisi diriku yang mungkin dipenuhi dengan sifat mengejar kesempurnaan, atau bisa dibilang perfectionist. Aku mau yang terbaik buat kalian. Sampai jatuhnya, ya singkat cerita, aku tiba di titik pertengahan bulan Juni. Dari awal tahun sebetulnya aku juga udah mulai ngerasain, kayak gue gampang capek nih. Kayak, di satu sisi, aku ngerasa bakatku semakin kuat. Karena sekarang aku ngerasa aku tiba di titik, I don't think I need tarot. Bukannya aku gak suka sama tarot, atau aku gak suka sama oracle card, atau cards, decks. Bukannya aku gak suka sama tarot, oracle, atau apapun sarana media divination lainnya, tapi lebih ke I don't think I need those items buat bantu aku channeling. Mereka itu hanya ibaratnya alat bantu. Sekarang aku lihat foto orang, aku lihat mata orang, aku bisa kayak tarik energi mereka atau dapat pesan buat mereka. Seintens itu sekarang. Di satu sisi iya, bakatku semakin berkembang, intuisiku semakin berkembang, tapi aku makin sadar, kok gue gampang capek. Kok tiap gue sharing gue gampang capek. Gue gampang banget drain. Dan kalau kalian follow Instagram, kalian mungkin udah tahu, sering banget aku di tahun ini tutup buka sesi konsultasi. Dari yang mungkin aku tahun-tahun sebelumnya, itu kalau aku bisa bantu orang lain, aku akan mau bantu. Kalau aku bisa sharing konten, aku mau sharing konten buat kalian.
Dan kalau kalian tanya apakah aku tiba di titik jenuh, sebetulnya tidak. Mungkin iya, tiba di titik jenuh, aku kecapean, burn out. Tapi kalau jenuh dan aku ngerasa marah sama Tuhan, kenapa Tuhan percayakan bakat ini? Tidak, lebih ke aku sadar, mungkin selama ini aku memaksakan diri. Aku memaksakan diri untuk memuaskan orang lain. Bukannya berarti aku gak sayang sama kalian ya, I really love you guys so much. Aku sayang banget sama kalian. Karena aku rasa kalian juga bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan diri aku, jiwa aku, sebagai Deletion Priestess dan sebagai sosok di belakang layar, di belakang Deletion Priestess, di belakang image Deletion Priestess. Tapi aku sadar I sacrifice myself a lot for you guys. Aku betul-betul mengorbankan diri buat orang lain sampai tiba di titik kayak tadi aku ceritakan. Semakin aku kasih, semakin aku kosong. Semakin aku kasih, semakin aku kosong. Sampai di pertengahan tahun 2021, aku mulai beranikan diri untuk cek lagi ke psikolog dan ke psikiater. Karena aku mulai ngerasa kayak the more I try, semakin aku coba untuk memaksakan diri bikin konten atau terima klien atau bantu kalian, itu aku semakin ngerasa kayak terkikis. Mungkin ini dampak pandemi. Mungkin. Atau mungkin ya dampak dari transit pergerakan astrologi. Karena toh kita lagi dalam fase cairan retrograde. Cairan retrograde di tahun 2021 tuh dampaknya intens banget. Nah, aku pernah bahas ini di ebook dan aku juga sering bahas tentang pergerakan-pergerakan atau movements transit dari astrologi yang sudah aku sering bagikan ke teman-teman juga di YouTube. Sampai akhirnya aku memeriksakan diri ke psikolog dan psikiater. Lalu muncul diagnosa depresi tersebut. Kalau kalian tanya apakah ada resep? Iya. Ada. Aku juga diresepkan antidepresan, obat penenang, dan obat tidur. Karena aku ngerasa trigger warning, aku ngerasa kayak sia-sia. Aku ngerasa kayak menyia-nyiakan bakat talenta sebagai public speaker. Aku gak bisa bilang aku influencer, tapi aku ngerasa harusnya gue bisa. Dengan followers, dengan subscribers, dengan kerjaan non-tero, dengan kerjaan di luar tarot, kerjaan di luar YouTube. Dengan kesannya awalnya aku ngerasa aku gak bersyukur. Karena aku ngerasa, kenapa sih? Kenapa tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gue berasa kosong. Gue malah berasa kayak depresi, gue merasa kayak gak berguna. Sebetulnya bukan gak berguna. Tapi lebih ke, akhirnya aku sadar pelan-pelan. Sampai saat ini pun aku masih dalam tahap healing. Masih dalam tahap pemulihan. Masih dalam tahap penyembuhan. Kalau kalian tanya apa yang aku pelajari dalam fase, bisa dibilang aku kena dark night of the soul lagi ya. Dari bulan Juni sampai sekarang. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan terakhir. Itu dark night of the soul lagi buat aku. Dimana aku ngerasa kayak, akhirnya aku dihadapkan dengan luka-luka lama atau memori lama yang kembali lagi. Aku dihadapkan dengan ketakutan-ketakutan lama yang muncul lagi. Aku dihadapkan dengan segala bentuk turbulensi emosi yang mau gak mau harus aku hadapi. Aku gak bisa kabur lagi. Karena banyak memori-memori trauma, luka, tuntutan atau memori akan tuntutan. Seakan aku ngerasa kalau aku gak ngelakuin ini, aku gak bisa muasin orang lain. Kalau aku gak ngelakuin ini, kalau aku gak bikin konten, nanti orang lain kecewa sama aku. Kalau aku gak begini, kalau aku gak begitu, dan aku kasih pressure buat diriku sendiri. Aku memaksakan diri untuk selalu ada buat orang lain, selalu ada buat mungkin kerjaan, karir, teman-teman, klien, semuanya. Tapi aku lupa satu hal. Aku lupa untuk ada dan hadir untuk diriku sendiri. Di sini aku mau sharing bukan untuk mengglorifikasi atau bilang ke teman-teman untuk self diagnose atau kamu main asal diagnosa aja. Karena
Kesehatan mental itu bukan sesuatu hal yang bisa kita main tebak-tebak asal comot. Oh, gue kena ini. Oh, gue kena depresi. Oh, gue kena bipolar. Oh, gue kena skizofrenia. Gue kena ADHD. Gue kena ini. Gue kena itu. Bla 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 bla. No, bukan. Silakan minta bantuan pakar, minta bantuan para profesional, psikolog, psikiater, atau holistic healer, atau siapapun yang kamu rasa bisa membantu kamu juga dalam prosesmu. Banyak kok psikolog, psikiater yang mungkin bisa aku rekomendasikan juga ke teman-teman. Dan dalam proses healingku itu aku belajar banyak tentang setting boundaries. Pertama, menciptakan batasan. Belajar untuk bilang tidak. Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk betul-betul melepaskan. Belajar untuk... Ada satu quote yang temanku atau salah satu sahabat dekatku ini bilang, gak usah ada-adain apa yang seharusnya gak perlu ada. Maksudnya jangan overthinking. Gak usah kita pikirin berlarut-larut hal-hal yang nantinya ketika kita memikirkan hal-hal itu berlarut-larut itu cuma jadi beban. Enggak, karena belum tentu kejadian. Apa yang kita pikirin antara mungkin itu udah lewat, it happened in the past, atau it will not ever happen bahkan. Itu gak mungkin kejadian. Tapi mungkin pikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita itu malah kayak bikin kita semakin anxious, bikin kita semakin takut, bikin kita semakin gelisah. Aku tahu gimana rasanya kita saat ini hidup di tengah pandemi, di situasi yang gak pasti, di situasi yang gak jelas kan. Bisa dibilang gak jelas karena who knows, siapa yang tahu pandemi akan berakhir sampai kapan. Atau akhirnya gimana, gak ada yang tahu. Dan kalau kalian follow Instagram aku, Instagramnya Delusion Priestess, kalian mungkin tahu aku pernah sharing di tengah pandemi itu ada beberapa anggota keluarga aku yang bahkan meninggal kena COVID, dan ada anggota keluarga dekat yang kena COVID. Ya, Dark Night of the Soul lagi tahun ini. Aku rasa bukan cuma aku sih. Kita secara global itu sedang ibaratnya menghadapi fase pembersihan besar-besaran. Aku belajar lagi untuk menghargai, betul-betul menghargai waktu. Melepaskan kemelekatan. Kemelekatan yang aku alami itu gimana contohnya? Aku sadar selama beberapa bulan terakhir ini, kalau sebetulnya aku sangat-sangat ketergantungan. Ketergantungan ke apa? Bukan hanya ketergantungan ke antidepresan ketika aku diresepkan. Aku saat ini masih diresepin loh. Masih diresepkan oleh psikiater aku untuk minum kalau butuh obat penenang dan obat tidur. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, thank God. Kalian tahu nggak? Hari ini sebenarnya hari ke-7. Akhirnya aku bisa berhenti minum obat. Setelah beberapa minggu sebelumnya itu aku setiap hari kayak ibaratnya didoping obat, didukung obat, supaya aku bisa kontrol emosi aku. Ya, beberapa bulan terakhir aku jujur kalian itu adalah dark night of the soul aku, dan itu alasan kenapa aku nggak mau terima banyak klien, kenapa aku nggak bisa bikin konten. Tapi aku sempat tiba di titik aku menyalahkan diriku sendiri. Seakan aku ngerasa ada yang aneh dari diri gue. Kok gue nggak bisa produktif? Kok gue nggak bisa ada buat orang-orang yang mungkin butuh gue? Kayak aku bilang tadi, aku hampir memaksakan diri atau bahkan sempat dan sudah memaksakan diri harus selalu ada dan harus selalu baik buat orang lain. Tapi aku lupa untuk baik sama diriku sendiri. Teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Jangan sampai kamu kebablasan juga. Kamu lupa untuk setting boundaries. Kamu lupa untuk menghargai, menerima, dan mencintai dirimu sendiri apa adanya. Itu pelajaran yang lagi aku resapi dan lagi aku pelajari semaksimal mungkin sampai saat ini. Lalu, di sini aku sama sekali tidak disponsori. Dan ini aku pure mau sharing. Aku juga belajar banyak tentang TAT, Tapas Acupressure Technique, teknik metode healing lain, hipnoterapi, belajar grounding. Aku dibantu oleh kenalanku yang memang kenalan medis, psikiater, psikolog. Aku dibantu oleh kenalan spiritualis, mentor-mentor holistik untuk healing. Dan ada satu inti yang aku dapatkan dan aku berhasil pelajari dan aku berhasil resapi yang bikin aku sadar.
Kalau apa yang sudah terjadi, Dark Night of the Soul, semua momen penghancuran dan pembersihan yang aku alami beberapa bulan terakhir, bahkan semua pengalaman, akumulasi pengalaman hidupku seumur hidup aku, sebentar lagi umurku 26 tahun. Selama 26 tahun ini, ada satu hal penting yang aku sadari. Bahkan di masa-masa terkelamku, di masa-masa aku ngerasa sendirian, atau aku ngerasa gak punya apa-apa, atau aku ngerasa gak berguna, aku masih punya Tuhan. Aku gak tahu agama kalian apa, kepercayaan kalian apa, tapi satu hal yang aku yakini adalah Tuhan yang sama yang sudah menciptakan aku, membimbing aku untuk bisa tiba dimanapun titik aku berada saat ini, membantu proses pemulihan aku, membantu proses healing aku, yang masih mempercayakan aku dengan bakat-bakat aneh untuk dibagikan ke orang lain, atau talenta-talentaku untuk dibagikan ke orang lain. Tuhan yang sama yang pasti akan memulihkan hidup kalian juga. Trust me in this one. Percaya sama aku. Dan di sekitar 5 bulan terakhir ini aku bener-bener, awalnya aku sempat marah. Jujur aku sempat marah. Sempat marah ke diriku sendiri. Dan aku sempat marah kayak bertanya ke Tuhan. Tuhan, kenapa aku sih? Aku salah apa? Aku dosa apa? Kenapa aku yang kena masalah depresi? Kenapa aku yang kena masalah ini? Kenapa COVID ada? Kenapa masalah ada? Sampai aku journaling, aku meditasi, aku doa, aku ikutin semua proses dan ritual dan semua yang aku butuhkan untuk proses pemulihan aku belajar untuk kembali menggantungkan dan hanya bergantung pada Beliau, bukan pada kekuatanku sendiri atau kekuatan manusia. Oke, iya, aku bilang tadi aku dibantu oleh psikolog, psikiater, kenalan, keluarga, saudara, orang tua, teman, sahabat, mentor-mentor holistik, aku dibantu oleh mereka. Tapi mereka itu otomatis juga hanya, ibaratnya mereka disuruh Tuhan. Mereka alatnya Tuhan. Bahkan dengan aku bisa membagikan ini ke teman-teman, aku gak tahu. Tapi aku betul-betul merasakan ada di antara kalian yang mungkin butuh untuk mendengarkan ceritaku ini, atau kesaksianku ini. Dan di sini mungkin peranku juga hanya sebagai penyampai pesan. Untuk mengingatkan kalau, masalah akan selalu datang dan pergi. Tapi ada satu hal yang kekal. Perlindungan dan pendampingannya yang maha kuasa. Pasti. Walaupun kita mungkin gak ngerasain kayak lagi ditolong. Atau kita malah ngerasa kayak lagi di tengah badai, di tengah hujan, di tengah padang pasir sendirian. Tapi yang aku sadari adalah, kalau mau naik kelas, murid itu kalau lagi ujian mau naik kelas, gak mungkin gurunya ada. Gak mungkin gurunya bisa kasih contekan. Dan mungkin semua yang sudah aku alami saat ini, kemarin, bahkan sekarang, atau apa yang sudah kita alami saat ini sebetulnya adalah bagaimana cara Tuhan, cara semesta mau mendewasakan kita. Mau bikin kita naik kelas. Ya gak sih? Jujur aku gak tahu. Dan aku betul-betul gak tahu kedepannya Delusion Priestess itu akan jadi apa. Dan bakat-bakat anehku ini akan berkembang sejauh apa lagi. Tapi yang aku sadari adalah, sekarang aku yakin kalau aku gak sendirian. Sekarang aku yakin kalau sebetulnya bukan aku nanya ke Tuhan kenapa aku, tapi lebih ke aku harus bersyukur dan aku harus bilang, oke Tuhan, oke semesta, terima kasih sudah mempercayakan saya dengan ujian ini. Karena sekarang saya ingin bersedia merendahkan hati saya untuk percaya kalau dari ujian yang saya lewati, pasti ada hikmah, ada pembelajaran yang mungkin bukan hanya bisa saya pelajari, tapi bisa saya bagikan juga pengalaman saya untuk orang lain. Agar nantinya bukan hanya kekayaan atau kebahagiaan atau cinta yang bisa saya dapatkan, tapi saya bisa digunakan jadi alatmu ya Tuhan, alatmu ya semesta, untuk jadi sarana berkat, sarana kebaikan. Kalau kalian tanya, aku malu gak akhirnya sekarang confess atau ngaku ke kalian kalau nih salah satu content creator atau tarot reader kalian pernah kedeteksi depresi loh? Enggak, sama sekali tidak.
Sama sekali tidak. Kenapa? Karena yang aku tahu adalah aku bukan korban. Aku survivor. Aku bukan korban. Memang aku pernah mengalami titik terendah itu. Tapi aku sudah dikuatkan dan aku sudah dipulihkan. Dan karena aku tahu aku sudah dipulihkan, karena aku tahu aku sudah dikuatkan, otomatis aku mau membagikan pengalaman aku untuk membantu orang-orang yang mungkin butuh keberadaan aku. Dalam cara apapun. Aku mau membagikan lebih banyak cinta kasih. Aku mau menjadi sarana berkat. Aku nggak tahu. Mungkin teman-teman boleh dong sharing cerita di komen di bawah. Cerita apa sih yang kalian alami? Mungkin di sepanjang tahun 2021, pendewasaan apa yang sudah kalian alami? Apa yang sudah kalian lewati? Apa masalah yang mungkin sudah membantu kalian atau memaksa kalian untuk mau tidak mau harus belajar, harus bertumbuh dan mendekatkan diri kamu ke Tuhan, mendekatkan dirimu mungkin bahkan ke keluarga jiwa kamu, ke soul family kamu. Proses healing atau proses transformasi apa yang sudah kalian lewati, terutama di sepanjang tahun 2021. Boleh dong sharing? Kita sama-sama sharing, kita sama-sama saling menguatkan. Dan semoga, seperti aku sudah bilang, aku gak tahu ke depannya Tuhan dan semesta mau bawa kita kemana. Tapi aku berharap keberadaan Deletion Priestess, keberadaan aku, dan keberadaan kita semua sebagai suatu komunitas besar, sebagai sesama ciptaannya Tuhan, ciptaannya semesta, bisa terus saling menguatkan, saling mendukung, dan saling berbagi kebaikan. Di sini aku mau menghimbau teman-teman atau encourage, aku mau memotivasi kalian, kalau kamu merasa butuh untuk bantuan, bukan hanya bantuan secara spiritual, terus kayak kamu konsultasi dengan Deletion Priestess atau dengan tarot reader siapapun, tapi kalau kamu ngerasa kamu butuh bantuan untuk pakar dokter, kesehatan mental, psikolog, psikiater, silakan. Asal kamu jangan self-diagnose, jangan asal mendiagnosa dirimu sendiri. Karena ketika kita aware atau ketika kita peka dan sadar kalau ada sesuatu hal dalam diri kita yang perlu kita ubah, kita nggak tahu loh. Setelah itu mungkin kita sedang mengakhiri suatu karma, entah itu karma bawaan past life atau mengakhiri suatu ibaratnya pola atau generasi yang sebutannya kita sedang mengakhiri suatu aliran energi yang mungkin beracun. Dan kita sedang mengakhiri karma yang negatif gitu loh. Kita sedang mengizinkan diri kita untuk membuka diri untuk lembaran baru, untuk awal baru yang lebih membahagiakan. Gak ada salahnya kalau kalian mau check up. Silakan, dan aku akan sangat dukung. Untuk kita semua sama-sama bertumbuh, sama-sama berproses, sama-sama healing, dan sama-sama mengejar kebahagiaan. Sama-sama jadi berkat juga. Oke? Well, gak nyangka ternyata udah mau 30 menit. Sesi sharingku yang impromptu, dan aku kira ini hanya 10 menit. Aku harap ocehanku kali ini setidaknya bisa kasih sesuatu hal yang positif ya buat teman-teman. Selain penjelasanku kenapa aku masih buka tutup sesi konsultasi, dan aku belum sepenuhnya yakin aku bisa selalu hadir buat kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.